Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo praktikan laboratorium Prokom 2022. Perkenalkan aku Faris. Di sini aku akan menjelaskan mengenai modul 4 yang berjudul Pengantar Python. Python merupakan salah satu bahasa pemrograman tingkat tinggi interpretatif multiguna. Python termasuk ke dalam salah satu bahasa pemrograman interpreter, yang artinya Python itu akan memproses kode program secara baris per baris. Python pertama kali dikembangkan pada tahun 1989 di Centrum Miskunde dan Informatika. Meskipun Python ini bersifat open source atau orang lain bisa turut campur untuk mengembangkan bahasa Python, namun tetap pencetus utama atau penulis utamanya itu Guido van Rossum. Penamaan bahasa Python berawal dari serial komedi kesukaan Guido van Rossum ini. Tahun 1980-an, channel BBC menayangkan serial komedi yang berjudul Monty Python's Flying Circus. Hingga pada akhirnya pada tahun 1994, Python versi pertama atau Python 1.0 rilis kepada publik. Dan organisasi yang mengembangkan bahasa Python sampai saat ini itu bernama Python Software Foundation. Selanjutnya kita akan membahas mengenai IDE Python atau kesingkatan dari Integrated Development Environment, sebuah software aplikasi yang memberikan fasilitas bermanfaat ketika membuat program. Nah, contohnya kalau kita ingin membuat tulisan, membuat esai, tentunya kita akan membutuhkan buku atau membutuhkan kertas untuk menuliskan cerita atau karangan kita. Nah, sama halnya dengan Python, kalau kita ingin membuat kode program, kita pun harus membutuhkan yang namanya IDE ini. Contoh yang bisa kita pakai ada JupyterLab, Spyder, NetBeans, PyCharm, VS Code, PyDev, dan Jupyter Notebook seperti yang kita pakai di modul 4 ini. Selanjutnya yaitu sintaks Python atau penulisan tata bahasa Python. Di sini aku mau mencontohkan contoh yang paling sederhana untuk mencetak kata hello world. Di sini aku mau membandingkan sintaks Python dengan dua bahasa pemrograman yang lain. Yang pertama ada C++. Untuk sintaks menggunakan C++ untuk menampilkan hello world saja, sintaksnya seperti ini. Ada hashtag include iostream bla 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 dan sekian, baru di sini ada hello world. Kemudian kalau Java, sintaksnya seperti ini, ada class main, public static, bla 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 sekian, dan ada hello world. Sedangkan kalau menuliskan atau mencetak hello world menggunakan Python, sintaksnya hanya memerlukan print hello world. Karena memang Python sesimpel itu bahasanya sehingga sangat cocok digunakan sebagai pemula yang terjun ke dalam dunia pemrograman. Nah, sintaks Python ini juga bersifat case sensitif, yang artinya huruf besar dan huruf kecil memiliki perbedaan. Di sini ada 3 contoh. Yang paling atas ini adalah yang benar ya, yang print hello world yang paling atas ini. Untuk yang contoh kedua, yang ketiga ini hurufnya ada yang berbentuk kapital, itu nanti kalau dieksekusi pasti hasilnya akan error. Kemudian kita juga akan membahas mengenai komentar Python yang merupakan kode di dalam skrip Python yang tidak dieksekusi atau tidak dijalankan mesin. Fungsi dari komentar ini hanya digunakan untuk menandai atau memberikan keterangan tertulis pada skrip. Komentar diawali dengan tanda pagar untuk satu baris komentar, dan kalau untuk membuat lebih dari satu baris komentar itu diapit dengan tanda petik 3 kali. Kemudian ada tipe data Python. Secara definisi, tipe data Python merupakan suatu media atau memori pada komputer yang digunakan untuk menampung informasi. Tipe data Python dibagi menjadi 2, ada tipe data primitif dan tipe data non-primitif. Kalau tipe data primitif itu merupakan tipe data nilai murni, contohnya ada tipe data integer, float, string, dan boolean. Kalau integer itu tipe data bilangan bulat, kalau float, dan contohnya itu kalau integer itu ya 1, 2, 3, dan seterusnya. Kalau float itu tipe data yang menyertakan bilangan desimal, kayak 0,25, 9,9, 5,5, dan seterusnya. Kemudian ada tipe data string yang menyatakan tipe data karakter atau kalimat. Kemudian juga ada tipe data boolean yang menyatakan kejadian true atau false. Selanjutnya ada tipe data non-primitif, merupakan tipe data yang menyimpan berbagai format yang berbeda-beda. Ini contohnya ada tipe data list, tuple, dan dictionary. Kalau kalian lihat di modul itu ada juga array, sets, dan files. Cuma di sini aku lebih fokus ke 3 ini aja, ke list, tuple, dan dictionary. Kalau list itu tipe data yang isinya bisa diubah. Kalau tuple tidak bisa diubah. Sedangkan kalau tipe data dictionary itu berupa pasangan penunjuk dan nilai.
Kemudian variabel Python. Secara definisi, variabel Python ini merupakan lokasi memori yang dicadangkan untuk menyimpan nilai-nilai. Nah, nilai-nilainya itu ya tipe datanya tadi. Nah, untuk aturan penulisan variabel Python itu yang pertama, karakter pertama harus berupa huruf atau garis bawah. Ini wajib ya, tulisannya seperti itu. Kemudian yang kedua, karakter selanjutnya dapat berupa huruf, garis bawah, atau angka. Selanjutnya, variabel Python ini juga bersifat case sensitive. Nah, ini ada contoh dari penulisan variabel Python yang benar. Variabel itu yang ada di sebelah kirinya sama dengan ini ya. Kemudian operator Python merupakan konstruksi yang dapat memanipulasi nilai dari operan. Di modul 4 ini kita belajar ada 7 macam operator Python, ada operator aritmatika, perbandingan, penugasan, logika, bitwise, keanggotaan, dan identitas. Yang pertama operator aritmatika, seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, sisa bagi, pangkat, dan pembagian bulat. Nah, di dalam kurung ini adalah simbolnya ya, sintaks di Pythonnya. Kemudian ada operator perbandingan, di mana kita membandingkan dua nilai gitu ya. Nah, ini contohnya ada sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar dari, lebih kecil dari, lebih besar dari sama dengan, dan lebih kecil sama dengan. Kemudian ada operator penugasan, juga sama, ada sama dengan juga. Kemudian tambah sama dengan, kurang sama dengan, kali sama dengan, bagi sama dengan, sisa bagi sama dengan, pangkat sama dengan, dan pembagian bulat sama dengan. Kemudian operator logika ada and, or, dan not. Operator bitwise ada and, or, sort, not, left shift, dan right shift. Kemudian operator keanggotaan ada dua macam, ada in dan not in. Dan operator identitas ada is dan is not. Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai operator Python ini sudah ada di modul ya, bisa kalian baca sendiri. Nah, kita lanjut ke studi kasus modul 4. Pakmu adalah pengusaha pakan ternak Toko Jaya yang ingin membuat program sederhana berbasis Python untuk mendata pemesanan pelanggan. Program tersebut bertujuan untuk mengetahui data pelanggan pakan ternak yang dibeli, diskon yang didapat, serta total harga yang harus dibayar pembeli. Dengan rinciannya sebagai berikut. Pakan burung dengan harga 20.000, pakan ayam 15.000, pakan bebek 18.000. Diskon yang diberikan adalah 5% untuk total pembelian antara 50.000 sampai 150.000 dan diskon 10% untuk total pembelian di atas 150.000. Bantulah Pakmu untuk membuat program terhadap permasalahan yang ada dengan menerapkan tipe data, variabel, dan operator Python. Langsung ke langkahnya. Langkahnya kalian ketikkan dulu Anaconda Navigator. Nah, setelah muncul jendela seperti ini, kita menuju ke environment, terus create. Nah, kita buat environment baru. Terserah ya kalian menamainya seperti apa. Kalau ini misalnya aku ngasih namanya lab.com gitu ya. Terus jangan lupa ininya dicentang Pythonnya. Terus pilih yang 3.8. Terus klik yang create ini. Karena aku udah pernah buat, jadi langsung ke sini. Terus ke home dan kita cari Jupyter Notebook ya. Nah, yang ini Jupyter Notebook. Kalau kalian baru pertama kali nanti pasti disuruh install dulu nih. Nah, itu kalian install dulu, kalau udah nanti di launch. Seperti ini. Nah, kalau gini kita langsung klik yang new, pilih yang Python 3. Ini adalah tampilan dari IDE Python ya, IDE yang kita pakai di modul 4 kali ini. Ini tempat kalian untuk menulis programnya. Ini untuk nge-save filenya. Ini untuk menambah sel, ini untuk menghapus sel, ini untuk mengcopy paste sel, dan ini untuk menaik turunkan sel, dan ini untuk merun program kalian. Oke, untuk mempersingkat waktu, ini aku udah ada codingan dari modul 4. Yang pertama kita buat dulu judulnya, program pemesanan pakan ternak Toko Jaya. Nah, sesuai sintaks Pythonnya tadi ya, print, dan kalimat yang ingin dicetak itu ditaruh di dalam kurung seperti ini. Ini kalian bisa pakai kutip 2 atau kutip 1, ini sama saja, sama benernya. Kemudian ini yang baris kedua ada print sama dengan tanda bintang 50. Nah, ini maksudnya itu aku ingin menampilkan tanda sama dengan ini sebanyak 50 kali gitu. Sebenarnya kalian juga bisa pakai kayak gini, sama dengan ini secara manual, tapi kalau menurutku itu kurang efektif, jadi aku pakai kayak gitu aja.
ada bintang 50 kali gini. Kemudian ini ada input data pemesanan. Nah, yang di paling atas ini ada tanda pagar input data pemesanan ini yang dinamakan komentar Python ya. Ini tidak ikut dieksekusi program, hanya sebagai keterangan skrip program codingan yang kita buat sebagai penanda aja. Nah, ini kita tulis print input data pemesanan. Nah, ini ada garis miring N ini untuk membuat baris baru, untuk mengenter baris baru gitu ya. Selanjutnya kita buat variabel nama, alamat, dan nomor telepon. Dan ini karena kita memerlukan input data pemesanan, sintaksnya itu seperti ini, harus ada disertai input, kemudian str, ini nama pembeli, karena kita kan harus menginput data pembelinya itu namanya siapa gitu kan ya. Ini ada nama pembeli dan ini ada tanda garis miring T ini untuk mengetap baris gitu loh ya, biar rapi nanti. Ini str karena kan ini tipe datanya nanti string, karena nama pembeli kan berupa kalimat atau karakter ya. Kemudian alamat sama, ini ada input str alamat, kemudian nomor telepon. Selanjutnya ini ada input jumlah barang yang dipesan. Kita buat dulu variabel nama barang. Jangan lupa ya, ini penulisan variabelnya juga harus diperhatikan. Seperti ini, kalau misal harus ada underscore-nya kalau ada spasi, kalau mau spasi ya. Kalau spasi ini nanti bakal hasilnya error, jadi harus dikasih underscore. Dan kalaupun nanti misalnya di depannya kalian kasih angka gini, pasti nanti error juga. Jadi harus seperti ini variabel penulisannya ya. Nah, ini untuk variabel nama barang ini aku pakai tipe data tuple ya. Ini aku mulai dari indeks ke 0, kemudian pakan burung, pakan ayam, pakan bebek. Jadi ini membacanya itu karena tipe data tuple itu penghitungannya dimulai dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi ini aku kasih 0 ya, biar mempermudah. Jadi ini indeks ke 0, indeks ke 1 itu pakan burung, indeks kedua itu pakan ayam, dan indeks ketiga itu pakan bebek. Kalian juga bisa sebenarnya nggak pakai 0 gini, tapi nanti yang jadi indeks ke 0 itu pakan burung, tapi aku lebih sukanya sih aku kasih 0 aja. Kemudian kita buat variabel harga menggunakan tipe data, ini variabel tipe data itu ya, dictionary. Ini berupa data penunjuk dan nilai ya. Penunjuknya itu yang di sebelah kiri, yang 1, 2, 3 ini. Nah, nilainya itu yang 20.000, 15.000, 18.000. Nah, ini kalau membacanya itu berarti indeks ke 1 nilainya 20.000. Nah, indeks 1 tadi kan yang di variabel nama barang itu kan ada pakan burung ya. Sesuai di studi kasusnya tadi kan pakan burung harganya 20.000. Berarti ini indeks ke 1 yaitu pakan burung harganya 20.000. Indeks kedua pakan ayam harganya 15.000 dan indeks ketiga yaitu pakan bebek harganya 18.000. Nah, kemudian ini juga aku ingin mencetak barang yang tersedia atau nama barang-barangnya itu apa aja. Di sini kan tadi ada pakan burung, pakan ayam, pakan bebek. Nah, ini untuk mempermudah karena aku mau membuatnya itu lebih dari satu baris, jadi aku apit pakai tanda petik 3 gini, juga ada F-nya kayak gini ya. Nah, ini di akhir juga dengan tanda kutip 3 seperti ini. Untuk barang yang tersedia ini yang pertama, ini aku mau memanggil dari dari data yang ada di variabel nama barang indeks ke 1. Berarti kan dari mau memanggil data di nama barang, data di variabel nama barang indeks ke 1, berarti kan yang pakan burung, kemudian harga. Nah, ini aku juga mau memanggil data di harga, variabel harga indeks ke 1 kan, yang ke 1 tadi 20.000. Begitupun seterusnya untuk yang nomor 2 ini data di variabel nama barang data indeks kedua yaitu pakan ayam, harga indeks keduanya itu 15.000 dan seterusnya. Kemudian aku juga buat lagi variabel barang dipilih. Ini ada dikasih int itu artinya integer, karena kan barang dipilih kan untuk menampilkan pilih pakan yang dipesan. Nah, ini kita maksudnya pembeli itu mau mesen yang nomor 1, nomor 2 atau yang nomor 3 gitu kan, karena itu kan termasuk tipe data integer ya.
Jadi ini di depannya kita kasih nt seperti ini. Kemudian kita juga buat variabel jumlah barang. Jumlah barang integer input jumlah yang dipesan. Nah ini tuh maksudnya itu si pelanggan ini pesan berapa kilo gitu kan ya. Nah sama kan itu berarti tipe data integer. Kemudian ini ada codingan perhitungan harga dan diskon. Yang pertama kita buat dulu variabel total harga, yaitu berupa harga barang dipilih dikali jumlah barang. Nah itu maksudnya itu harga, maksudnya itu gini bacanya, ini harga dari barang yang dipilih. Nah barang yang dipilih kan dari yang ini ya, kita misalnya milih berapa ini, misal milih 1 atau milih 2 atau milih 3, kemudian dikali dengan jumlah barang ya. Jumlah barang itu yang di sini kita pesannya itu berapa kilo gitu ya. Ini di sini tuh memang kita sudah main di operator Python ya. Ada penjumlahan, perkalian, pembagiannya. Kemudian kita buat juga variabel diskon. Nah, sintaksnya itu seperti ini. Kita pakai tipe data dictionary juga. Nah, kalau diskon ini berarti kan kalau total harganya di bawah 50.000 kita nggak dapat diskon alias 0 ya kan, diskonnya 0. Kemudian kalau total harganya itu di antara 50.000 dan 150.000 maka kita dapat diskon 5% ya. Terus kalau total harganya di atas sama dengan 150.000 maka diskonnya itu 10. Nah kan ini masih berupa 0, 5 dan 10 ya, belum berupa persen sih ya. Masih bentuk bilangan bulat, maka kita buat lagi variabel total diskon. Nah, ini itu seperti ini, sintaksnya seperti ini nulisnya. Ini menggunakan tipe data list ya ini ya. Kemudian jangan lupa dikasih operator pembagian di sini, dibagi 100. Kan karena ini kan masih 0, 5 dan 10 ya. Berarti harus dibagi 100 agar menjadi 0,05 dan 0,1 ya. Terus dikali dengan total harga. Kemudian kalau udah kita buat variabel total yang paling bawah ini berupa integer total harga dikurangi total diskon. Nah, total harga dari yang ini dikurangi dengan total diskon yang ini. Nah, ini total ini berarti jumlah akhir yang harus kita bayarkan, yang harus pelanggan bayar gitu ya. Nah, kemudian ini ada codingan mengenai hasil. Ini kita print rincian, kemudian nama pelanggan. Nah, ini ada kita tuliskan nama di dalam kurung kurawal seperti ini karena kita mau memanggil dari ini ya, yang sudah kita inputkan di awal tadi, nama. Nah, di variabel nama ini yang paling awal gini. Nanti pasti akan muncul yang kita ketikkan di sini, nama pembelinya nanti siapa. Kemudian alamat juga ini ya, sama nomor telepon ini berasal dari sini nanti. Sama nanti asal seperti yang kita ketikkan di sini. Input data pelanggannya. Kemudian barang yang dipilih, jumlah, total harga dan diskon. Oke, sekarang kita coba run ya. Nah, seperti ini akan hasilnya. Nah, ini ada tulisan program pemesanan toko ternak Toko Jaya dari atas ini ya. Kemudian ini juga ada tanda sama dengannya tadi yang 50 kali. Nah, ini kita tulis dulu nama pembeli ya, dari sini nama pembeli itu. Nah, kita tuliskan dulu alamat. Nah, ini kan yang pertama ini ada input data pemesanan, ini ada data pelanggannya yang kita dapat dari codingan yang paling atas ini ya. Nah, kemudian ini ada input jumlah pesanan, ada daftar barangnya yang dijual. Nah, ini tuh dapatnya dari codingan kita buat di sini. Nah, ini jadinya kalau di run itu hasilnya kayak gini. Nah, ini pilih pakan dipesan, misalnya aku mau beli pakan ayam, berarti aku harus menuliskan 2 ya, karena ini pakan ayam ada di nomor 2. Kita enter, kemudian jumlah yang dipesan, misalnya aku pesan 7 kilo. Nah, muncul rinciannya seperti ini ya. Rinciannya itu berasal dari sini. Ada nama pelanggan, Faris, alamat Surabaya, nomor handphone sekian,
barang yang dibeli pakan ayam dengan jumlah 7 kilo, total harganya 105.000. Karena total hargaku di antara 50.000 dan 150.000, maka aku dapatnya diskon 5% dengan total yang harus aku bayar 99.750. Nah, ini kan udah nggak ada error ya. Berarti kalian bisa langsung save dulu, jangan lupa. Oh enggak, ini kalian rename dulu namanya, terserah kalian. Kemudian di save. Nah, langsung klik file, download as Python PY yang ini ya. Jangan lupa kalian pilih. Oke, ini udah selesai. Sekarang untuk studi kasusnya kalian di praktikum modul 4 ini, kalian silahkan membuat studi kasus kalian sendiri seperti ini. Tapi kalian bebas kreatif kalian. Mau misalnya kan ini kan pemesanan pakan ternak, kalian bisa pakai kayak toko roti, toko bahan kue, toko makanan, atau penyewaan sepeda, penyewaan handphone dan sebagainya. Kalian bebas ya, ini banyak banget. Nah, kalian untuk harga diskonnya kalian tentukan sendiri juga. Oke, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.